Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Bagaimana suara saya jelas tidak kedengaran di sana? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan taufik Allah sehingga kita sudah masuk di pertemuan pertama daring tatap muka di semester yang kedua atau semester genap. Buku yang saya gunakan itu masih sama yang dipinjam di perpustakaan. Ada juga baru-baru saya kirim di grup, ya. Ada baru-baru saya kirim di grup. Itu format digitalnya. Silahkan disimpan baik-baik. Oke, baik, kita akan memulai materi kita hari ini. Oke, saya screen dulu. Nah, coba diperhatikan. Jadi untuk materi pertama kita di semester genap ini itu adalah membuat kesepakatan melalui negosiasi. Oke, saya tanya dulu, mohon dijawab, pernah mendengar kata negosiasi? Atau tidak mungkin, pernah, Pak. Apa, pernah atau tidak? Tidak pernah. Oke. Negosiasi itu biasa kalau bahasa Bugisnya apa ya? Negosiasi itu ya tawar menawar, ya, tawar menawar. Nah, misalnya ini, pernahkah kamu melakukan negosiasi dengan gurumu agar menunda batas penyerahan tugas atau menunda ulangan? Untuk dapat meyakinkan gurumu, pasti kamu mengajukan beberapa alasan. Oke, contoh kecil. Nah, misalnya ini adalah pertemuan keempat. Minggu lalu saya sudah janji bahwa di pertemuan keempat kita akan ulangan harian pertama. Dan pada saat saya masuk, ya, saya mengingatkan bahwa hari ini adalah hari di mana kita akan ulangan harian pertama. Ulangan harian pertama ini akan dilakukan pada hari ini atau pada waktu ini. Namun tiba-tiba Susi Anugrah, ya, tiba-tiba Susi Anugrah menaikkan tangan. Ya, tiba-tiba Susi Anugrah menaikkan tangan dan berkata, maaf Pak, untuk hari ini saya tidak bisa ikut ulangan harian. Kenapa? Karena tadi malam saya tidak belajar. Ya. Kenapa tidak belajar? Karena saya 3 hari ini menjaga ibu saya yang dirawat di rumah sakit. Oke, alasannya saya terima. Berikutnya ada Andi Pertengahi. Pak, saya juga untuk hari ini tidak bisa ikut ulangan harian. Kalaupun saya terpaksa ikut, bisa dikatakan saya akan mendapatkan nilai tidak tuntas. Kenapa? Ya, karena semalam juga saya semalam dan 2 hari yang lalu juga saya tidak ikut. Saya tidak pernah belajar karena membantu orang tua. Ya, apakah menjaga toko di sawah atau ada kegiatan lain. Ya, Sulisdawati pun juga mengatakan saya juga tidak bisa ikut Pak dengan alasan. Jadi negosiasi itu dilakukan harus ada alasan yang mendukung, ya, karena harus ada alasan yang mendukung. Begitupun gurumu pasti akan memberikan syarat. Nah, misalnya tadi saya yang melakukan negosiasi dengan kamu. Oke, untuk hari ini saya tunda ulangan harian pertama. Tapi syaratnya
pertemuan yang akan datang kita akan laksanakan ulangan harian, ya, ulangan hariannya dengan syarat semua harus siap untuk ulangan. Tidak ada lagi alasan untuk tidak ikut. Nah, sekarang, jadi hari ini kita akan masuk ke mengevaluasi teks negosiasi. Ya, cuma ada 2 poin yang harus kita bahas, yaitu ciri-ciri teks negosiasi dan bagaimana cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Andi Petengai, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Andi Petengai, silakan dibaca mulai dari ini. Pada dasarnya. Silakan. Pada dasarnya negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi lain. Tujuan negosiasi ialah mengatasi atau menyelesaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Negosiasi mencapai kesepakatan yang dapat dari dua belah dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan perselisihan pendapat. Oke. Nah, jadi negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan untuk kesepakatan sendiri. Nah, itu bisa dilakukan secara berkelompok atau organisasi, bisa juga dilakukan secara tuturan partisipan, artinya ada orang yang melakukan lebih dari satu. Jadi negosiasi tidak bisa dilakukan kalau hanya satu orang. Nah, sekarang saya berikan contoh satu negosiasi. Misalnya, ya. Jadi misalnya pada hari ini kita misalnya melakukan tatap muka di kelas. Tiba-tiba Andi Petengai datang dan mengatakan bahwa hari ini saya ulang tahun. Ya, kepada teman-teman yang hadir pada hari ini, saya berharap kedatangannya di gazebo sepulang sekolah untuk merayakan ulang tahun saya sekaligus makan bersama. Ya, Sulisdawati mengatakan bahwa wah, bagus sekali. Bisakah saya hadir setelah saya pulang dulu ke sekolah karena saya harus memberitahukan orang tua. Ya, jadi saya hadir mungkin agak terlambat. Putri Ramadhani mengatakan kalau saya sih tidak ada masalah. Sementara Susi Anugrah mengatakan, wah, saya tidak bisa hadir sepulang sekolah, saya harus mengganti kostum dulu. Masa kita ke gazebo berpakaian sekolah? Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat. Padahal maunya tadi Andi Petengai sepulang sekolah semua harus langsung. Ya. Kalian langsung ke gazebo supaya bisa makan bersamaan. Ya. Nah, sekarang oke, Andi Petengai yang punya acara berkata kepada Susi, oke Susi, silahkan pulang ke rumah dulu dan berganti pakaian. Ya, nanti, tapi jangan lama-lama, syaratnya jangan lama-lama. Ya, nanti kita tunggu, ya. Kemudian yang alasannya tadi harus memberitahukan orang tuanya, oke, silahkan pulang dulu, tapi jangan lama-lama, biar kita tidak kelaparan atau bisa makan bersama. Nah, itu syaratnya ya. Nah, sekarang untuk
ciri teks negosiasi itu tidak ada di buku, namun saya sudah share di Classroom. Oke, bisa diperhatikan Classroom-nya. Oke. Jadi untuk pertemuan pertama daring ini, ya, saya sudah share materinya. Nah, untuk negosiasi itu ada rumusannya. Ya. Kenapa kita mengadakan negosiasi? Yang pertama, ada alasan. Kedua, ada tujuannya. Kemudian ada prosesnya. Dan bukan negosiasi kalau tidak ada kesepakatan yang dicapai. Nah, sekarang lanjut. Tujuan ini tidak ada di buku, tapi saya sudah share di Classroom. Nanti juga saya share di WhatsApp. Dan yang tidak hadir atau yang ingin menyaksikan kembali apa materi yang kita pelajari hari ini, silahkan ambil linknya di YouTube. Nanti saya share. Jadi bisa belajar mandiri. Nah, tujuannya yang pertama memperoleh kesepakatan. Yang kedua, mempersatukan perbedaan pendapat. Ya, tadi sudah saya kasih contoh. Ya. Kemudian mendapatkan kondisi penyelesaian. Ya, penyelesaian tadi itu karena adanya perbedaan pendapat. Terus menghindari kerugian seperti memberatkan salah satu dari pihak yang berkepentingan. Misalnya tadi, Andi Petengai sudah booking gazebo, dia sudah bayar 1 juta. Ya, untuk teman-temannya yang akan hadir makan bersama. Tapi tidak ada yang datang. Dan datanya tidak ada yang beralasan. Alasannya kenapa tidak datang. Ya, ini untuk menghindari ya kerugian. Nah, negosiasi ada ciri-ciri khususnya. Yang kalau ini yang pertama menggunakan bahasa yang santun. Kalau bahasa kerennya sekarang, bahasa milenialnya ya pasti kalian tahu, santuy. Ya. Misalnya tadi Andi Petengai mengatakan dia tidak santun memberi kabar ke kamu waktu dia umumkan tadi akan merayakan ulang tahunnya. Langsung saya teriak-teriak, "Woi, lumana kumatu gazebo." Ya, antara percaya dengan tidak, siapa tahu kita ke sana cuma dibohongi. Terdapat ungkapan yang bersifat mengajak atau persuasif atau membujuk. Kadang-kala juga ada bahasa yang bersifat memerintah. Ada pasangan tuturan, maksudnya ada lawan untuk melakukan negosiasi atau ada partisipan atau ada orangnya. Terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Ya, itu kalau kepentingannya sama, saya kira tidak usah bernego. Kalau kepentingan berbeda, silahkan. Menitik beratkan pada kepentingan bersama, oke. Ya, ada hasil kesepakatan. Nah, ini ciri-ciri umumnya. Ini menghasilkan kesepakatan, saling menguntungkan, penyelesaian masalah, ya, ada tujuannya, ya, memprioritaskan kepentingan bersama, ya, ada rencananya, melibatkan kedua belah pihak, ya, ada komunikasi, ya, ada ini bukan ya, salah itu. Ya, teks negosiasi biasanya dalam bentuk dialog atau bisa juga disebut juga menjadi monolog. Ini cuma tidak ada negosiasi di depannya. Nah, cara menyampaikan pengajuan. Nah, ini harus ditahu juga bagaimana cara menyampaikannya. Ya, harus pertama sopan. Kedua, tidak menekan pihak lain. Misalnya, tadi Andi Petengai mengatakan bahwa saya akan ulang tahun dan merayakannya di gazebo. Kalau kamu tidak datang, hati-hati, meletus bahan motormu. Ya, itu namanya menekan pihak lain. Harus disertai dengan alasan. Ya, alasan ini merupakan cara halus untuk membujuk orang lain. Ya, bagaimana tadi caranya Andi Petengai membujuk kalian? Ya, silahkan datang ke gazebo sepulang sekolah. Ya, jangan sampai kalian tidak datang.
Ya, nanti pada suatu hari kemudian kalian menagih saya, mau ditraktir, ya, itu bukan kesalahan saya lagi. Harus disertai dengan alasan. Nah, kita kembali ke buku. Nah, ini ada suatu percakapan dalam bentuk dialog. Di sini saya butuh satu orang laki-laki. Andi Petengai bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, Andi Petengai bertugas sebagai penjual dan Putri Ramadhani bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, Putri Ramadhani bertugas sebagai pembeli. Ya, jadi kalian bergantian dimulai dari pembeli. Silahkan dibaca Putri Ramadhani. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000 murah. 30.000 murah. Boleh kurangkan, Bang? Belum boleh, Bu. Barang bagus loh. Bu, ini bukan karbita matampung. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurangkan. Kan lagi musim, Bang. 20.000 aja, 20.000 saja ya, Bang. 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu. Kalau ada yang busuk, boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Akhirnya, penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Nah, di sini tadi sudah jelas ada tawar-menawar dan ada syarat yang harus dilakukan baik pembeli maupun penjual. Oke, kita jawab dulu ini. Jawabannya ini juga saya sudah share di Classroom. Kalian bisa melihatnya. Bisa kelihatan di HP-nya ini? Bisa, Pak. Oke. Siapa pelaku dalam dialog tersebut? Ya, pelakunya partisipannya. Kalau disebut siapanya ya tentunya penjual mangga dan pembeli mangga. Bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut? Ya, ini sedang musim mangga, Pak. Jadi harganya seharusnya lebih rendah. Ya, kalau mungkin bukan musim mangga ya bisa jadi harganya tidak akan turun. Nah, itu caranya pembeli menawar. Bagaimana tanggapan penjualnya? Berusaha menolak harga yang ditawar karena mangganya masak di pohon. Maksudnya mangganya masak di pohon ya mangganya bukan disimpan dulu baru masak. Nah, itu alasannya penjual. Apakah pada akhir terjadi dialog, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli? Jawabnya ya terjadi karena penjual berhasil menjual dan pembeli berhasil membeli dengan ada syaratnya, kesepakatannya, Kesepakatannya apa? Harga tidak setinggi harapan penjual dan tidak serendah harapan pembeli. Bagaimana kesepakatan itu terjadi? Ya, penjual mengizinkan ibu itu memilih mangga yang akan dibeli, asalkan bukan yang besar-besar. Nah, di Classroom juga ada video tentang negosiasi, bisa disimak videonya. Video juga akan nanti saya kirim di grup WhatsApp. Oke, kita kembali ke buku.
Ini ada lagi contoh negosiasi dalam bentuk wacana. Kalau tadi dalam bentuk teks dialog, dan sekarang dalam bentuk wacana. Saya butuh lagi yang bertindak sebagai Rani Sulisdawati. Bisa dengar suara saya? Sulisdawati? Oke, tidak bisa. Susi Anugrah, bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke, nanti Susi membaca paragraf pertama. Kemudian yang bertindak sebagai ayah Rani, ya karena cuma satu, ya Andi Patengai. Andi Patengai masih bisa berpartisipasi? Oke, boleh. Jadi Andi Patengai baca paragraf pertama, kemudian dilanjutkan dengan Susi, paragraf berikutnya, bergantian per paragraf. Oke, silakan dibaca Andi Patengai. Perihal AP barunya itu sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Beberapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya. Rani pun minta bantuan ibunya, namun tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP. Dan begitulah kan sudah ada telepon rumah. Kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Sudah ada ke atas meja. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengar mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Ia lalu begitu kamu juga jangan pula telat, kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. Tak hanya itu, ya Rani iri sama teman-temannya. Teman-teman Rani hanya dapat dengan mudah menghubung dari pelajaran mengirim tugas bahwa diskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah, kata Rani dengan kalimat yang runtuh dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari yang rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kecemasannya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingnya AP itu bagimu, nak. Rani hampir saja melonjak keringan mendengar reaksi ayahnya. Iakah sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog? Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah membeli HP untuk Rani asal ayah sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani belajar tak berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya. Makasih ya. Iya ayah. Janji Rani sambil memeluk ayahnya. Oke. Nah itulah tadi salah satu contoh negosiasi dalam bentuk wacana. Terima kasih Susi, Anugrah, dan Andi Patengai sudah membacakan. Nah di sini ada pertanyaannya. Apa yang diajukan Rani pada ayahnya? Ingin dibelikan handphone. Apakah ayah langsung mengabulkan permintaan Rani? Tidak. Jelaskan alasannya. Alasan yang pertama, ya di rumah Rani itu sudah ada telepon rumah.
Bagaimana cara Rani meyakinkan ayahnya? Cara yang pertama, agar Rani bisa menelpon orang tuanya untuk dijemput supaya tidak terlambat pulang. Yang kedua, Rani bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga, Rani bisa mengirim tugas. Yang keempat, Rani bisa mencari materi di internet. Bagaimana cara ayah memenuhi permintaan Rani? Ya, syaratnya yang pertama, Rani harus menggunakan HP tersebut yang ada tadi di sini untuk hal yang positif. Apakah permintaan Rani dikabulkan oleh ayahnya? Ya. Apa syaratnya? Oke. Nah, itulah tadi salah satu contoh percakapan dalam bentuk wacana. Contohnya itu adalah negosiasi. Saya kira pertemuan kita hari ini cukup. Materi saya sudah share di Classroom, bisa dilihat kembali dan akan saya share juga di grup WhatsApp. Yang ingin melihat materi hari ini dalam bentuk video juga akan saya share link di YouTube. Jadi kapan-kapan bisa dibuka kembali apa yang kita bahas. Oke, silahkan nyalakan videonya untuk saya screenshot. Oke, silahkan. Oke, sudah. Oke, saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kita sudah selesai. Dengan kata akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa japri saya atau bertanya di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.